Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur, turut berterima kasih Tuhan atas setiap berkat, kesehatan, kasih dan kekuatan yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, bila sebentar saat kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kiranya Engkau Tuhan berkati hamba yang akan menyampaikannya, dan juga bagi para sidang jemaat yang akan mendengarkannya Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Baiklah, akan saya bacakan dengan perikop pengujian dan pencobaan. Berbagilah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan terikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Baik, pada kesempatan kali ini saya memiliki sebuah tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu ujian dari Tuhan, cobaan dari setan. Setiap orang percaya pasti tentu saja akan mengalami masa-masa sulit. Ada saat kita merasa iman kita diuji, dan ada pula saat kita digoda untuk jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, apakah semua itu berasal dari Tuhan atau dari setan? Yakobus menolong kita untuk membedakan dengan jelas bahwa ada ujian dari Tuhan yang bertujuan untuk membentuk iman, dan ada cobaan dari setan yang bertujuan untuk menjatuhkan kita. Memahami perdebatan ini sangat penting agar kita tidak salah dalam menafsirkan pengalaman hidup, serta agar kita dapat meresponnya dengan benar. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang juga menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat, terutama mereka yang berasal dari latar belakang Yahudi dan hidup di perantauan. Pada masa itu, jemaat sedang menghadapi banyak tekanan. Ada penganiayaan karena iman, kesulitan ekonomi, diskriminasi sosial, bahkan konflik di antara sesama. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terjadi? Pertanyaan itu wajar, karena ketika hidup terasa berat, kita sering kali mencari alasan dan penjelasan. Yakobus menulis surat ini untuk menguatkan iman jemaat agar mereka tidak goyah. Ia menegaskan bahwa penderitaan yang mereka alami bisa menjadi ujian iman, yaitu kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dewasa dalam Tuhan. Namun Yakobus juga mengingatkan bahwa jangan pernah berpikir Tuhan menggoda manusia untuk berbuat dosa. Cobaan tidak berasal dari Tuhan, melainkan dari setan yang memanfaatkan kelemahan manusia dan dari keinginan jahat yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena Tuhan itu kudus, Ia tidak mungkin menjerumuskan anak-anaknya ke dalam dosa. Sebaliknya Ia mengizinkan ujian untuk membentuk karakter, menguatkan iman dan mendewasakan rohani kita. Ibu Bapak yang terkasih dalam jemaat kita Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-12 menegaskan bahwa orang yang bertahan dalam ujian akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah simbol kemenangan dan hadiah kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia. Ia menunjukkan bahwa ujian bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk membuktikan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Sama seperti seorang atlet yang berjuang keras dalam pertandingan untuk meraih kemenangan, demikian juga orang percaya dipanggil untuk bertahan dalam ujian agar memperoleh mahkota kehidupan. Ujian adalah bagian dari proses pemurnian iman. Sama seperti emas yang dimurnikan dengan api, tanpa ujian iman hanya sebatas teori, dengan ujian iman jadi nyata dan terbukti. Kemudian ayat ke-13 menegaskan bahwa cobaan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menggoda manusia untuk berbuat dosa, karena Ia adalah kudus dan Ia tidak mungkin menjerumuskan anak-anaknya ke dalam kejahatan. Cobaan muncul dari setan yang selalu berusaha menjatuhkan orang percaya
dan dari keinginan jahat yang ada dalam diri manusia. Cobaan seringkali tampak menyenangkan, menawarkan jalan pintas, atau memberi kesenangan sesaat. Namun di balik itu semua, cobaan adalah jebakan yang berbahaya. Cobaan memanfaatkan kelemahan kita, menggoda kita untuk melawan kehendak Tuhan, dan akhirnya menjauhkan kita dari kehidupan yang benar. Kemudian ayat ke-14 hingga ke-15 ingin menggambarkan proses cobaan dengan sangat jelas dan sistematis. Pertama, keinginan yang salah mengikat hati manusia. Keinginan itu bisa berupa nafsu, ambisi, keserakahan, atau keinginan untuk mencari kesenangan sesaat. Kedua, keinginan yang salah itu melahirkan dosa, yaitu tindakan nyata yang melawan kehendak Tuhan. Dan ketiga, dosa yang matang akhirnya melahirkan maut, yaitu kehancuran, keterpisahan dari Allah, dan kematian rohani. Proses ini menunjukkan bahwa dosa tidak pernah berhenti di satu titik. Dosa kecil yang dibiarkan akan berkembang menjadi dosa besar dan akhirnya menghancurkan hidup kita. Karena itu Yakobus mengingatkan jemaat agar waspada terhadap cobaan dan tidak membiarkan keinginan jahat menguasai hati mereka. Melalui nats ini Yakobus ingin menegaskan kepada jemaat bahwa hidup orang percaya tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Ujian adalah kesempatan kita untuk bertumbuh, sedangkan cobaan adalah peringatan untuk waspada. Ujian membawa kita kepada kehidupan, sedangkan cobaan membawa kita kepada maut. Penderitaan yang kita alami bisa menjadi sarana pertumbuhan iman, tetapi godaan harus ditolak dengan tegas. Respon terhadap ujian adalah bertahan dengan iman, percaya bahwa Tuhan punya rencana baik, dan mengingat janji mahkota kehidupan. Respon terhadap cobaan adalah menolak godaan, mengenali kelemahan diri, dan melawan dengan firman serta doa. Dengan demikian, kita dimampukan untuk melewati ujian dan menolak cobaan, sehingga pada akhirnya kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang setia. Ibu Bapa dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yakobus pasal pertama ayat ke-12 hingga ke-15 bukan hanya berbicara tentang jemaat di masa lalu, tapi juga tentang kita hari ini. Hidup kita tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Bedanya, ujian adalah kesempatan untuk bertumbuh, sedangkan cobaan adalah jebakan yang berbahaya. Karena itu kita perlu belajar membedakan dan meresponnya dengan benar. Misalnya dalam kehidupan berekonomi, ujian bisa berupa kesulitan keuangan yang melatih kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan mencukupkan. Namun, di saat yang sama, cobaan bisa muncul dalam bentuk godaan, untuk menipu, berhutang dan cari tersehat, atau mengambil jalan pintas yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ujian mengajarkan kita untuk bersyukur dan setia, sedangkan cobaan mengajak kita untuk curang dan akhirnya merusak hidup kita. Kemudian di dunia kerja, ujian bisa berupa tekanan target, persaingan, atau tuntutan profesionalisme. Tuhan mengizinkan itu agar kita belajar untuk jujur, tekun, dan mengandalkannya. Tapi kembali lagi, cobaan bisa muncul dalam bentuk godaan untuk memanipulasi data, mengorbankan integritas, atau menghalalkan segala cara demi keuntungan sesaat. Ujian membentuk karakter, sedangkan cobaan menghancurkan integritas kita. Respon kita terhadap ujian adalah bertahan dengan iman, percaya bahwa Tuhan punya rencana baik, dan mengingat janji mahkota kehidupan. Sedangkan respon terhadap cobaan adalah menolak godaan, mengenali diri, kelemahan diri, dan melawan dengan firman serta doa. Kita perlu sadar bahwa dosa tidak pernah berhenti di satu titik, karena dosa kecil yang dibiarkan akan berkembang menjadi dosa besar dan akhirnya menghancurkan hidup kita. Karena itu kita harus tegas, jangan kompromi dengan dosa sekecil apapun. Ingatlah bahwa ujian adalah tanda kasih Tuhan yang sedang membentuk kita, sedangkan cobaan adalah senjata setan untuk menghancurkan kita. Ibu Bapak sidang jemaat, hidup kita akan selalu berhadapan dengan dua hal, yaitu ujian yang menguatkan dan cobaan yang melemahkan. Jangan tertipu dengan menganggap cobaan sebagai ujian atau ujian sebagai cobaan. Jika kita bertahan dalam ujian, Tuhan telah menjanjikan mahkota kehidupannya bagi kita. Tapi jika kita menyerah pada cobaan, ujungnya adalah maut. Mari kita memilih untuk setia, bertahan, dan hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk bertumbuh,
dan setiap cobaan adalah peringatan untuk waspada. Dengan firman dan doa, kita pasti dimampukan untuk melewati setiap ujian dan menolak setiap cobaan. Amin.